Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ningsih, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Kegiatan merancang strategi merupakan fondasi dasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam beberapa kasus ditemukan banyak wirausahawan mengalami kegagalan dikarenakan mereka tidak meluangkan waktu untuk menyusun dan menetapkan strategi. Ini menyebabkan perusahaan memiliki waktu kesuksesan yang singkat. Dan ditambah lagi, perusahaan itu tidak mampu mengatasi ancaman yang bisa berakibat pada kebangkrutan. Ada beberapa alasan utama pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, membantu perusahaan menjadi lebih aktif lagi. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan kooperatif suatu perusahaan dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 6. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang terakhir, kegiatan perubahan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaratul Zilawah Hinitia, SNIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi dalam perusahaan yang terdapat dalam makalah yang kedua. Pemahaman mengenai strategi akan dipacu oleh sebuah model yang disebut model manajemen strategi. Setiap bagian dari model manajemen strategi akan dipaparkan dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, model manajemen strategis. Menurut Stephen Kamarus yang dikutip oleh Sukristiono, strategis didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, strategi dan kebijakan fungsional. Salah satu langkah yang penting dalam implementasi strategi induk adalah membagi sarana jangka panjang ke dalam sarana jangka pendek yang saling bersinambungan dengan memperhatikan skala prioritas serta yang dapat diukur. Bidang fungsional ini akan memiliki sarana kerja yang diadopsi dari sarana jangka panjang organisasi. Contohnya yang pertama, strategi manajemen. Strategi ini harus menentukan arah menggunakan dana baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, strategi manajemen SDM. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga pokok kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal juga. Yang ketiga, strategi manajemen operasional. Merumuskan strategi manajemen operasional yang paling tidak memiliki dua komponen, yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai, dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, strategi manajemen pemasaran. Strategi hendaknya mendukung implementasi bidang pemasaran agar di bawah kendali perusahaan, seperti yang kita kenali dengan 4P. Selain itu, strategi ini hendaknya juga mencermati masalah analisis segmentasi, manajemen operasional. Merumuskan strategi manajemen operasional yang paling tidak memiliki dua komponen, yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai, dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Yang ketiga, strategi manajemen pemasaran. Strategi hendaknya mendukung implementasi bidang pemasaran agar di bawah kendali perusahaan, seperti yang kita kenali dengan 4P. Selain itu, strategi ini hendaknya juga mencermati masalah analisis segmentasi, target, dan posisi selain situasi persaingan. Yang ketiga dari model manajemen strategis yaitu program dan anggaran. Perencanaan yang baik tidak mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan yang bersifat realistis
wajar, efisien, serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan setelah perencanaan dalam bentuk yang masih global dan berjangka panjang dibuat, hendaknya dituangkan lagi ke dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek, yaitu berupa proyek-proyek yang berbentuk suatu program kerja. Manfaat anggaran tersebut bagi perusahaan antara lain yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja, alat pengawasan kerja, dan sebagai evaluasi kegiatan perusahaan. Yang keempat, pelaksanaan dan pengendalian. Agar sasaran yang kita inginkan dapat tercapai, sarana perlu bertindak lanjuti dengan pelaksanaan kerja yang mengacu pada program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan perlu dikendalikan secara seksama. Yang kelima, kinerja. Seluruh kinerja perusahaan hendaknya dievaluasi setelah periode waktu tertentu, seperti setiap bulan sekali atau periode lainnya yang lebih pendek waktunya, seperti setiap minggu, atau periode yang lebih lama seperti setiap kuartil. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep strategi dalam perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alvariatus Salehah, NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perumusan strategi perusahaan. Perumusan strategi perusahaan didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan setiap saat berubah dengan sangat cepat sehingga melahirkan berbagai peluang dan ancaman baik yang datang dari pesaing utama maupun dari iklim bisnis yang senantiasa berubah. Perumusan strategi. Menurut Hunger dan Whelan, dalam merumuskan strategi ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu misi baik luas maupun sempit, tujuan, strategi, dan kebijakan. Sedangkan menurut Wahyusi bahwa proses perumusan pembuatan strategi terdiri dari 4 elemen, yaitu identifikasi masalah strategik yang dihadapi oleh organisasi. Yang B, pengembangan alternatif strategi yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta variasinya. Yang C, evaluasi dari tiap alternatif. Yang D, penentuan dan pemilihan strategik yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Perancangan strategi dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan strategi yang diawali dengan perumusan visi, misi, dan nilai, kemudian dilanjutkan dengan menentukan dan menganalisis atau melakukan perencanaan lingkungan internal dan eksternal. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa yang akan datang dan menentukan misi perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
Agar perusahaan bisa tetap berada di pasar industri perusahaan, maka perumusan strateginya diawali dengan analisis SWOT berdasarkan hasil pengamatan lingkungan internal maupun eksternal. Dipahami tidak sendiri perusahaan di dalam lingkungan industri. Dengan demikian, diperlukan analisis terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. Kembali lagi kepada model manajemen Hunger and Willen, sebagai unsur kekuatan persaingan industri dikelompokkan ke dalam pengamatan lingkungan tugas yang sebagai unsur atau bagian dari pengamatan lingkungan tugas. Dapat dilihat bahwa pengamatan lingkungan eksternal pada model manajemen strategi Hunger and Willen tidak mencangkup ancaman satu teknik peramalan industri, di mana pada proses langkah kedua dalam Hunger dan Willen cenderung untuk memasukkan 6 kekuatan lingkungan kerja, maka akan dapat merumuskan 4 strategi, yaitu strategi Opportunity Strike, strategi Opportunity Weakness, strategi Third Strike, dan Third Weakness. Pembagian ini semata-mata berdasarkan kepada seberapa besar unsur-unsur dan strategi tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan manajemen. Strategi Opportunity Weakness dimasukkan ke dalam golongan strategi lemah karena semua unsur terbentuk strategi tersebut semata-mata diatur atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Strategi Opportunity Strike dan Third Strike dimasukkan ke dalam golongan strategi moderat karena unsur-unsur yang membentuk strategi tersebut sebagian dikendalikan oleh kekuatan eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan, dan sebagian lagi dikendalikan oleh kekuatan internal perusahaan. Strategi Trustworthiness dimasukkan ke dalam golongan strategi kuat karena semua unsur dikendalikan oleh kekuatan internal perusahaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi dalam perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Agar perusahaan bisa tetap berada di pasar industri perusahaan, maka perumusan strateginya diawali dengan analisis SWOT berdasarkan hasil pengamatan lingkungan internal maupun eksternal. Dipahami tidak sendiri perusahaan di dalam lingkungan industri. Dengan demikian, diperlukan analisis terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. Kembali lagi kepada model manajemen Hunger and Willen, sebagai unsur kekuatan persaingan industri dikelompokkan ke dalam pengamatan lingkungan tugas yang sebagai unsur atau bagian dari pengamatan lingkungan tugas. Dapat dilihat bahwa pengamatan lingkungan eksternal pada model manajemen strategi Hunger and Willen tidak mencangkup ancaman satu teknik peramalan industri, di mana pada proses langkah kedua dalam Hunger dan Willen cenderung untuk memasukkan 6 kekuatan lingkungan kerja, maka akan dapat merumuskan 4 strategi, yaitu strategi Opportunity Strike, strategi Opportunity Weakness, strategi Third Strike, dan Third Weakness. Pembagian ini semata-mata berdasarkan kepada seberapa besar unsur-unsur dan strategi tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan manajemen. Strategi Opportunity Weakness dimasukkan ke dalam golongan strategi lemah karena semua unsur terbentuk strategi tersebut semata-mata diatur atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Strategi Opportunity Strike dan Third Strike dimasukkan ke dalam golongan strategi moderat karena unsur-unsur yang membentuk strategi tersebut sebagian dikendalikan oleh kekuatan eksternal, yaitu peraturan
perundang-undangan, dan sebagian lagi dikendalikan oleh kekuatan internal perusahaan. Strategi trustworthiness dimasukkan ke dalam golongan strategi kuat karena semua unsur dikendalikan oleh kekuatan internal perusahaan itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai strategi dalam perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.